Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Panjang banget tadi uhnya ya. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Insya Allah baik semua ya. Alhamdulillah udah hari Senin lagi. Kalau udah hari Senin lagi itu artinya kita kembali lagi bersama saya Nurina Miriam di Nurina Tok Tok. Untuk episode kali ini spesial banget nih. Kita akan melanjutkan topik kita di minggu lalu mengenai apa, yo masih ingat nggak? Tentang siap ngedate lagi setelah putus. Kamu baru baru saja berakhir hubungannya dari sebuah hubungan yang dalam, yang lama, yang kayaknya gimana banget di dalam hati gitu ya. Mau hubungan ya belum resmi atau belum nikah, atau yang sudah nikah. Jadi setelah perceraian gitu, nggak apa-apa ya. Setelah perpisahan itu pasti Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik untuk kamu ya. Tapi kok rasanya ya hati ini kurang gimana gitu. Hati ini masih belum bisa terbuka gitu untuk menerima seseorang yang baru. Gimana caranya, Kakak? Nah, di sini aja ya, nggak usah kemana-mana lagi. Udah paling bener tiap hari Senin ngikutin atau nonton video Nurina Tok Tok terbaru ya, karena Nurina Miriam insya Allah akan membawakan beberapa topik yang insya Allah relate sama kamu. Ya, oke. Sekarang kalau minggu lalu sudah ada beberapa poin yang saya bahas, saya ceritain. Sekarang kita lanjutkan ya, topik ke-6. Kan minggu lalu saya bilang topik ke-6, poin ke-6. Minggu lalu saya bilang poin ke-6-nya itu akan ada di minggu depan. Kita lanjutin sekarang. Oke. Sebelum kamu ngedate lagi, siap ngedate lagi bersama pasangan baru setelah putus ya, calon pasangan baru, bukan langsung pasangan dong ya, baru juga ngedate itu ya. Kamu harus mengetahui apa yang kamu cari di pasangan baru atau di orang baru ini ya. Kenapa? Karena supaya kamu tidak kecewa nanti di depannya ya. Kamu udah tahu dulu saya punya hubungan yang gagal dengan seseorang yang karakteristiknya tuh A B C D. Kamu yang tahu sendiri kenapa hubungan kamu gagal ya kan, kenapa kamu tidak cocok lagi dengan orang itu ya. Kamu yang tahu sendiri, berarti kamu juga harus tahu nanti someday somehow saya insya Allah ketemu orang baru lagi, berarti saya mau cari orang itu yang lebih baik, yang punya beberapa kategori ini yang tidak dimiliki oleh pasangan saya sebelumnya ya. Terus gimana caranya supaya bisa tahu ini orang punya karakter yang saya cari atau tidak? Caranya adalah, saya bacain dulu ya. Luangkan waktu untuk memahami karakteristik pasangan yang kamu inginkan. Tuh kan tadi saya bilang kan, kalau di hubungan yang lalu saya kandasnya karena begini, karena saya begini dia begitu, berarti nanti insya Allah di kedepannya saya ingin pasangan yang begini gitu ya. Terus udah gitu, ini akan memudahkan Anda dalam menemukan seseorang yang sesuai dengan visi dan nilai-nilai Anda ya. Jadi setelah kamu luangkan waktu, saya mau carinya orang yang seperti ini. Nah, mulailah kamu identifikasi tuh satu persatu orang-orang yang ngajak kamu ngedate lagi setelah putus ya. Pesan saya, jangan sampai kecewa kedua kalinya, jangan sampai gagal kedua kalinya ya. Sudahlah, pengalaman gagal itu sudah berlalu, ya udah nggak apa-apa. Jadi kamu harus move on lagi dengan orang-orang yang karakteristiknya yang kamu cari, orang baru yang karakteristiknya bener-bener kamu cari ya kan. Nah, tapi pesan saya ini, jangan melulu menuntut orang untuk sesuai dengan karakteristik yang kita mau. Seperti saya bilang tadi, di hubungan yang lalu kamu sama dia gagal karena
ini. Dia menurut saya kurang begini. Jangan itu aja. Ya, kamu juga harus introspeksi. Dulu saya gagal karena dia begini, dan saya ternyata kurang ini ya, saya kurang perhatian misalnya, saya kurang komunikasi, saya kurang dan lain-lain. Kamu introspeksi sendiri apa kurangnya kamu. Ya, jadi jangan melulu mencari karakteristik atau tipe yang kamu cari dari orang baru ini, tapi kamu harus juga mengenali apa yang bisa kamu tawarkan ke orang baru itu. Ya, jadi ini adalah kenali apa yang bisa kamu tawarkan. Ya, nih aku bacain lagi ya. Selain mengetahui apa yang Anda cari, ya, kamu juga perlu memahami kelebihan dan kualitas yang dapat kamu tawarkan dalam hubungan ini. Kamu harus kenali dulu. Saya misalnya adalah orang yang independen. Saya adalah orang yang nggak bisa masak misalnya. Saya adalah orang yang nggak bisa basa-basi. Nggak tahu. Saya adalah orang yang pinter cari duit gitu misalnya. Sama ya sama independen ya. Nah itu yang kamu tawarkan ke dia. Atau saya orangnya perhatian gitu. Itu yang kamu tawarkan ke dia. Ya. Saya bacain lagi. Selain mengetahui apa yang kamu cari, kamu juga perlu memahami kelebihan dan kualitas yang dapat kamu tawarkan dalam hubungan ini. Ini membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat dan saling menguntungkan. Iya dong. Kamu jangan minta terus kamu jangan taking terus dari orang lain, tapi kamu harus juga giving ke orang lain. Ya, kamu jangan meminta orang seperti yang ada di dalam kepala kamu, tapi kamu juga harus memberikan kualitas atau kepribadian kamu yang paling baik untuk orang ini. Ya, gampang sih sebenarnya ya, kalau diomongin doang ya, harus dipraktekkan, harus ada actionnya. Oke, nah selanjutnya ini adalah ubah cara pandang terhadap ngedate. Bagaimana itu maksudnya? Nih ya, kamu harus memperlakukan ngedate itu sebagai cara kamu untuk berkenalan dengan orang baru, bukan hanya berkenalan. Oke, saya Nurina, saya siapa namanya ya, saya Bejo gitu, atau siapa gitu ya, terserah deh. Nggak cuma kenalan gitu, jangan cuma kenalan nama aja, tapi kamu juga kenal. Oh ini orangnya begini, oh ini dia begitu gitu ya. Bacain lagi ya biar lebih mantap ya. Perlakukan kencan atau teman ngedate kamu ini sebagai kesempatan untuk bertemu orang baru dan membangun hubungan yang berkualitas, bukan sekedar mencari pelarian dari kesepian. Kan? Hal ini akan membantu kamu menikmati proses tanpa tekanan. Jadi jangan sekali-kali di dalam otak kamu ketemu dengan orang baru itu adalah sebuah pelarian dari masalah kamu. Ya, itu tadi makanya nonton deh episode minggu lalu. Itu poin nomor 1 yang saya bahas di episode minggu lalu. Itu ada di sini ya. Jadi kamu jangan pelarian, itu orang begini-begini. Jangan. Ya, gimana caranya? Nah, itu poin nomor 1 di episode minggu lalu. Ya, kamu harus benar-benar selesaikan dulu, baru setelah itu kamu jalan ke kamu baru mencari orang baru. Ya. Jadi kamu ngedate ini kamu nggak ada stres, nggak ada tekanan gitu. Ternyata orangnya sama aja kayak dulu. Nggak enak. Jadi pelarian aja gitu. Percaya deh kalau kamu memperlakukan dia sebagai seorang objek untuk pelarian kamu, kamunya yang akan dikejar-kejar nanti oleh perasaan bersalah. Ya, jangan ya. Ya, jangan ya, Dek ya, gitu. Jadi, udahlah, ini adalah kesempatan saya bertemu dengan orang baru. Udah, titik. Gak usah ada pelarian-pelarian ya, capek nanti kamu ya. Nah, selanjutnya adalah sesuaikan ekspektasi kamu dengan dunia ngedate saat ini. Dunia ngedate tuh kayak gini saat ini kayak gimana ya? Ya, nih saya bacain dulu. Dunia ngedate terus berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui ekspektasi kamu dengan kenyataan dunia ngedate saat ini agar tidak mudah kecewa.
Jadi kalau misalnya dulu adalah kamu sama mantan kamu sebelumnya, apa namanya, dia memperlakukan kamu seperti baik sekali, misalnya dia masuk, kamu masuk mobil dibukain pintunya atau gimana gimana, pokoknya kamu apa namanya, diperhatiin banget gitu. Mungkin zaman dulu kayak gitu, tapi kalau sekarang kita kan sudah dunia lebih lebih satset ya. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau masuk mobil, nggak usah terlalu ngarep orang ini akan bukain kamu pintu mobil, akan apa, kamu udah tenang, udah duduk, baru pintunya ditutup gitu ya. Jangan terlalu ngarep gitu. Ya, karena dunia sekarang udah sangat satset. Ya, masa cuma buka pintu mobil, tutup pintu mobil aja kamu harus dilayanin? Ya kan, nggak gitu juga konsepnya, bukan? Ya, baiklah. Ini tuh kan supaya kamu tidak mudah kecewa gitu. Perbaharui ekspektasi kamu dengan kenyataan bahwa apa namanya, saya sekarang ngeditnya seperti ini gitu, bukan seperti yang dulu. Oke? Oke, next adalah, nah ini adalah sebuah apa ya, sejak 10 tahun lalu lebih dunia online ini kan sangat berkembang pesat ya. Kalau dulu kamu cuma dikenalin, sama seseorang melalui teman, melalui sahabat, melalui kakak, adik, apa, saudara dan lain-lain. Sekarang coba deh beranikan diri untuk mempelajari atau untuk membuka dirimu melalui kencan online atau ngedate online. Ya, gak ada salahnya ya, beneran ya kan. Nih saya bacain dulu sebelum saya cerita ya. Kencan atau ngedate online ini menjadi cara yang populer untuk bertemu pasangan baru. Kalau kamu belum pernah mencobanya, pelajari cara kerja platform tersebut dan pilih situs atau aplikasi yang sesuai dengan preferensi kamu. Kenapa saya senyum-senyum dari tadi membacakan atau membahas poin ini? Karena jujur li ya, saya cerita dulu ya, saya sudah menikah 20-an tahun, ya kan. Waktu itu yang namanya internet masih baru, tahun 2000 awal itu masih baru banget gitu kan. Nah, tapi saya udah mulai browsing segala macam gitu ya. Saya browsing, tiba-tiba saya ketemu satu website ya, saya pikir oke juga nih gitu. Ternyata di situ ada buat kenalan. Dulu saya nggak punya pikiran maneh macam-macam. Kenapa jadi maneh? Saya nggak punya pikiran macam-macam, kenalan ya udah kenalan aja. Toh saya ada di sini, saya nggak tahu orang tuh di mana dan dia juga nggak tahu saya di mana gitu kan. Ternyata setelah saya pelajari platformnya itu, saya masukin data dan segala macam, saya dapat banyak email. Saya nggak tahu sebenarnya itu masuk di platform ini, cuma nggak tahu di rubrik atau rubrik ya gitu deh, pokoknya di ini apa gitu loh, di rubriknya apa gitu. Ternyata di situ memang untuk kenalan antara laki-laki dan perempuan. Dan ternyata setelah saya dan anehnya, nggak tahu kenapa saya masukin data jujur banget, saya perempuan, umur sekian, tinggal di Jakarta, jujur sekali, merokok tidak, minum tidak, apalah segala macam. Ya, biasanya saya suka iseng tuh di situ. Nah, terus setelah saya daftar, beberapa hari kemudian saya dapat email. Zaman dulu email ya, belum ada nomor WA ya. Jadi saya dapat email dari beberapa orang. Kok semuanya laki-laki ya? Saya juga bingung. Ternyata ya memang tanpa saya sadari saya masuk ke web seperti itu gitu. Cuma ya karena saya nggak ada ekspektasi apa-apa, semua email itu saya jawab. Setelah saya jawab, ada yang beberapa yang reply lagi dan saya jawab lagi. Tapi lama-lama kan makin sedikit yang reply sampai akhirnya ada satu orang rajin nge-reply, sampai akhirnya kita ketemuan melalui beberapa proses, nggak sampai satu tahun, dan alhamdulillah dia menjadi suami saya
gitu ya. Itu 20 tahun lebih loh ya, 20 tahun yang lalu lebih. Kalau sekarang mungkin platformnya jauh lebih canggih daripada saya dulu ya. Jadi maksud saya di sini adalah jangan pernah menutup mata dengan hal-hal seperti itu. Memang itu akan menjadi seperti kalau orang bilang seperti beli kucing dalam karung. Betul. Beli kucing dalam karung betul pada saat itu, tapi setelah kamu ketemu, ya kan, kamu lihat visi misinya, kamu tawarkan apa yang bisa kamu tawarkan seperti yang tadi saya bahas, ya, insya Allah kalau memang kamu connect sama dia, kalau memang kamu nyetrum ya di dalam hati dan pikiran kamu nyetrum sama dia, insya Allah dengan ridha Allah dia akan menjadi jodoh kamu, ya. Jadi jangan menutup mata untuk hal-hal seperti itu. Ya, karena saya adalah saksinya 20 tahun lebih yang lalu saya melakukan hal seperti itu tanpa saya sadari tentunya. Ya. Oke. Nah, tips terakhir sebelum kamu siap atau ready ngedit lagi setelah putus adalah siapkan diri untuk penolakan. Penolakan, bacain lagi. Penolakan adalah bagian dari proses ngedit yang harus kamu hadapi dengan sikap positif. Jangan biarkan penolakan menghentikan kamu dari usaha untuk terus mencari pasangan yang tepat. Ya. Jadi kamu dalam hati harus siap sendiri. Saya juga waktu pertama kedua kali ngedate sama calon suami saya, waktu itu saya dalam hati ya udah, oke, hari ini saya ngedate sama kamu, saya makan, saya nonton sama kamu. Terus kalau misalnya kamu besok nggak mau ketemu saya lagi atau nggak mau nelfon saya lagi, it's okay, that's it. Berarti kamu nggak mau sama aku juga bisa cari yang lain, ya. Dan ternyata si bapak satu ini setelah ngedit pertama disusul dengan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai dia akhirnya melamar saya. Alhamdulillah ya. Nah, itu tadi ya beberapa tips, beberapa poin yang sudah saya bahas dari minggu lalu sampai minggu ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil insight-nya. Ya. Nih ya saya bacain konklusinya. Kamu bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk memulai hubungan baru setelah perpisahan. Ya, ingatlah bahwa perjalanan ini membutuhkan kesabaran dan kesiapan mental untuk membangun kembali kepercayaan dan menemukan kebahagiaan yang baru. Insya Allah, saya doain buat teman-teman semua yang sedang mencari pasangan baru, mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan segera dipertemukan oleh seseorang yang sesuai dengan hatimu, ya, sesuai dengan apa yang kamu mau. Oke, terima kasih teman-teman, sekian dulu Nurina Talk Talk episode hari ini, episode minggu ini. Tonton terus video Nurina Talk Talk, video panjang ada setiap hari Senin jam 5.25 ya, yang akan membahas dan mengupas lebih detail ya semua topik-topik yang akan kita bicarakan. Tapi jangan takut, kita nggak ketemu seminggu sekali, kita bisa ketemu tiap hari kok, karena tiap hari saya insya Allah akan upload video-video short ya sekitar 10 atau 20 detik ya yang berisi quote-quote tentang topik yang kita bahas di hari Seninnya itu. Jam berapa uploadnya? Sama jam 5.25 juga. Ya, terus kalau misalnya kamu punya masalah atau punya saran atau punya kakak, saya punya ini dong, saya tolong bahas mengenai masalah hubungan dengan orang tua misalnya, ya udah boleh, tulis aja. Tulis di mana kakak? Tulis aja. Ini loh, kita sekarang punya yang namanya Nurina Talk Talk Hotline. Ya, di mana? Di sini, ya. Di sini ini kamu bisa curhat, kamu bisa saran, kamu bisa kritik. Itu yang kalau kamu atau susah nih, screenshot aja di video ini. Terus kamu WA kita. Atau kalau nggak mau repot, ini aja, klik aja. Ada linknya di deskripsi. Cari aja di deskripsi, itu ada banyak link. Cari aja yang sesuai dengan kemauan kamu, dengan keinginan kamu.
ya. Kalau kamu masuk ke Nurina Tok Tok hotline itu, insya Allah akan langsung dibalas oleh tim saya, ya. Ujung-ujungnya nanti ketemu sama saya juga sih, insya Allah ya. Ya, kalau mau curhat, mau saran, mau kritik boleh di situ. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kamu semua. Ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.